hari Minggu buat anak-anak yang di rumah dan di mana saja. Apa kabar? Ibu percaya semua sehat-sehat saja dan penuh sukacita dalam pemeliharaan Allah. Ibu berharap semua sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online ya. Duduk yang tenang, sopan, tidak sambil makan atau minum, tidak sambil bercerita dengan saudara atau teman, karena kita akan beribadah kepada Allah yang kudus. Mari anak-anak, kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan. Bapa yang baik, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau yang telah memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Engkau mau menolong kami agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh hati kepadamu. Ampuni dosa saya dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau alaskan sekolah minggu kami hari ini. Amin. Ayo anak-anak, Ibu ajak bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut. Ikuti gerakannya ya. Yang pertama, lagu Aku Anak Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab Buku Terindah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, dan juga Ibu Guru, agar kami dapat mengerti firman yang diberitakan oleh Ibu Guru. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, cerita kita hari ini tentang Titus diutus ke Korintus. Siapa yang mengutus Titus? Paulus. Dan untuk apa Titus diutus ke Korintus? Ayo kita ikuti ceritanya. Nah, sekarang Paulus berada di pelabuhan di Troas. Apa yang sedang dia lakukan? Oh, ternyata Paulus sedang menunggu kapal dari Makedonia yang akan berlabuh. Untuk apa ya? Paulus sedang menunggu Titus. Ketika kapal berlabuh, Paulus naik ke atas kapal. Ia menerobos, berdesak-desakan, dan mencari Titus di antara penumpang. Titus, siapakah dia? Dia adalah teman sekerja atau teman sepelayanan Paulus. Anak-anak, Titus ini seorang yang pandai bergaul. Dia banyak teman, bijaksana, berani dan teguh. Dan seorang yang cakap sebagai penengah. Ketika ada persoalan, Titus membantu menyelesaikan secara Kristiani dengan baik. Titus rekan sekerja yang diandalkan Paulus. Itu sebabnya Paulus memerlukan bantuan Titus. Karena apa? Karena sebelumnya Paulus telah menulis surat yang keras untuk menegur jemaat di Korintus yang sudah menjadi Kristen baru. Walaupun mereka sudah Kristen, tetapi masih hidup seperti kehidupan yang lama. Masih menyembah berhala, masih hidup dalam percabulan, masih ada yang sebagai penjahat juga. Paulus mengatakan kepada mereka, tidak bisa hidup dengan kebiasaan lama itu dan bersaksi bagi Tuhan pada saat yang bersamaan. Paulus mengirim surat tersebut dan Paulus tidak tahu apa tanggapan jemaat di Korintus. Dia khawatir bahwa mungkin surat tersebut telah menyinggung perasaan mereka dan mereka tidak mau bertemu dan bersahabat dengannya lagi. Padahal Paulus menulis surat itu karena dia sangat menyayangi mereka dan dia ingin mengunjungi mereka jika mereka mengizinkan. Maka itu Paulus mengirim Titus ke Korintus untuk melihat apakah persahabatan mereka telah hancur. Paulus berharap Titus berhasil membantu menjelaskan kepada mereka bahwa kritik Paulus itu didasarkan rasa perhatian dan cintanya kepada mereka. Tetapi apa mau dikata? Paulus tidak menemukan Titus di kapal itu. Padahal sebelumnya mereka berjanji bertemu di Troas. Nah, karena prihatin, akhirnya Paulus mengambil keputusan akan datang sendiri menemui Titus. Dia harus tahu bagaimana jemaat Korintus menanggapi suratnya. Setiba di Makedonia, Paulus menemukan Titus dan bertanya tentang teman-teman Korintusnya. Paulus bertanya,
Titus, apakah teman-teman di Korintus marah? Apakah mereka masih mau bertemu denganku?" Titus menjawab dengan gembira, "Paulus, mereka sangat rindu bertemu denganmu. Mereka mengerti tentang kekhawatiranmu terhadap mereka." Anak-anak, mendengar kabar baik ini, hati Paulus sangat lega dan bersukacita. Paulus membuat rencana untuk mengunjungi Korintus. Kemudian Paulus menulis surat pribadi kepada teman-teman Korintusnya dan meminta Titus membawanya kepada mereka. Cerita ini kalian dapat membacanya di Alkitab di 2 Korintus. Anak-anak, di dalam suratnya Paulus memberitahu orang-orang Korintus bahwa dia senang karena mereka masih mau berteman. Dia memberitahu mereka tentang cinta dan perhatiannya kepada mereka. Dia juga mendorong mereka untuk dengan sukacita ikut serta dengan murah hati mengumpulkan persembahan untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Paulus menulis bahwa dia berharap gereja jemaat di Korintus akan menunjukkan kasih kepada Titus dan mereka yang bersama dia yang membawa surat ini. Nah, anak-anak, Titus dan Paulus sangat peduli dengan orang-orang yang bergabung dengan gereja Tuhan. Itu sebabnya Paulus menulis surat agar mereka tetap setia kepada Yesus. Itulah sebabnya Paulus, Titus, dan yang lain mengunjungi mereka, peduli mereka. Bahkan Paulus dan Titus juga peduli pada orang-orang di luar gereja sana. Itulah alasannya mereka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membagikan kabar baik tentang kasih Yesus. Dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak, lewat cerita ini, bisakah kalian memberitahukan orang lain kabar baik tentang Yesus? Yesus mengasihi mereka? Bisakah kalian memberitahu kalian juga benar-benar peduli kepada mereka? Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Titus? Maukah kalian melayani dengan sukacita? Anak-anak, ingat, saya melayani Tuhan ketika dengan sukarela melayani orang lain. Nah, sampai sini cerita Ibu pada hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 21b. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekali lagi ya anak-anak, Yohanes 20 ayat 21b. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Anak-anak, bagi yang mau memberi persembahan, dapat mentransfer lewat rekening yang tertera di layar atau dapat membawa ke gereja. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat meneladani Paulus dan Titus. Kami mau memberitakan kabar baik tentang Engkau Yesus. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengatakan kepada orang lain bahwa kami mengasihi mereka juga. Kami juga mau memberi kepada mereka perhatian kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Tolong setiap kami ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan itu dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tetap semangat mengikuti sekolah minggu online ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.